Bab 2691 sampai 2693. Ketika Chen Ping mendengarnya, dia langsung mengerti apa yang dimaksud pria itu, dan dia membalikkan tangannya, dan api biru muda menyala di telapak tangannya. Segera setelah itu, Chen Ping melambaikan telapak tangannya, dan nyala api biru langsung membungkus nyala api. Kemudian kedua api itu terjerat bersama, menelan satu sama lain. Chen Ping berencana menggunakan api spiritual untuk memurnikan nyala api ras iblis. Lagi pula, hanya ada masa api ras iblis seperti itu, jadi seharusnya tidak terlalu merepotkan untuk memperbaikinya. Tapi segera, Chen Ping menemukan bahwa meskipun tampak seperti sekelompok kecil api, kekuatan di dalamnya tidak ada habisnya. Meskipun Chen Ping hampir kehabisan kekuatan spiritual di tubuhnya, dia masih tidak bisa memurnikan api itu. Sebaliknya, api spiritual yang ditembakkan oleh Chen Ping menunjukkan tanda-tanda ditelan oleh api klan iblis. Chen Ping mengertakkan gigi, dan melambaikan kekuatan spiritual satu demi satu. Api spiritual biru muda menyala dengan hebat. Tiba-tiba, api hitam memenuhi seluruh kristal naga. Api spiritual biru muda langsung ditelan, dan bahkan Chen Ping terbungkus dalam nyala api. Melihat ini, pria itu langsung mengerutkan kening, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Saat kembang api hitam memenuhi seluruh kristal naga, formasi yang awalnya ditekan langsung hancur dan menghilang seketika. Hei, sudah berakhir, mungkin itu kehendak Tuhan. Pria itu menghela nafas dan menutup matanya sedikit, seolah sedang menunggu api untuk dilahap. Namun setelah menunggu beberapa saat, api yang bisa melahap semuanya belum juga tiba. Pria itu membuka matanya dan menemukan cahaya keemasan redup berkelap-kelip di kembang api hitam. Ini, mata pria itu membelalak, dan dia sangat terkejut. Saya melihat cahaya keemasan yang lemah semakin kuat dan kuat, menyebar ke sekeliling, dan segera kembang api hitam ditekan oleh cahaya keemasan. Segera setelah itu, seluruh kristal naga ditutupi dengan garis-garis cahaya, dan di sekitar tubuh Chen Ping, 3 kristal naga dengan warna berbeda melayang-layang. Di bawah kaki Chen Ping, sebuah formasi seluas bintang muncul. Dalam formasi ini, nafas melonjak, disertai dengan semburan kekuatan naga yang terus-menerus dalam kristal naga, yang langsung menjebak sekelompok setan dalam api. Di dalamnya, Zhuo bergegas, tetapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali, dan sepenuhnya disegel dalam formasi oleh Chen Ping. Sinar kecemerlangan naik perlahan dan menyinari api seperti pedang tajam. Api gelap sepertinya menderita siksaan yang sangat menyakitkan, terus-menerus mengalir deras. Chen Ping membalik telapak tangannya, dan 3 kristal naga berputar dengan cepat, dan akhirnya bergabung menjadi satu. Pusaran besar muncul, dan nyala api gelap mulai terus-menerus tertarik oleh pusaran itu. Segera, nyala api Zhuo menjadi semakin kecil, dan akhirnya tersedot ke dalam kristal naga di tubuh Chen Ping, dan Chen Ping menelan kristal naga di perutnya dengan satu tegukan. Ketika dia melihat Chen Ping benar-benar menghirup api ke perutnya, mata pria itu penuh dengan kengerian. Setelah Zhuo memasuki perutnya, Chen Ping buru-buru menggunakan kekuatan ketiga ras, menggunakan kekuatan iblis di antara mereka, untuk membimbing Zhuo secara perlahan. Karena tidak ada cara untuk memadamkan api ras iblis, maka Anda tidak dapat menghadapinya secara langsung, Anda hanya dapat membimbingnya untuk menyempurnakan. Dengan bimbingan Chen Ping yang lambat, api pamungkas akhirnya tetap berada di dantian Chen Ping, dan pada dantian Chen Ping, simbol api hitam perlahan muncul. Pada saat ini, Chen Ping merasakan kekuatan di tubuhnya terus meningkat. Apakah ini kekuatan nyala api ras iblis? Sepertinya akan ada cara lain untuk menyelamatkan hidup di masa depan. Chen Ping merasakan kekuatan api dan langsung tertawa. Meskipun hanya ada sekelompok kecil api ini, itu mengandung banyak kekuatan. Jika Chen Ping dapat memanfaatkannya dan melepaskan api klan iblis untuk menyerang, itu pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Melihat pemandangan ini, pria itu berubah dari terkejut menjadi lega, dan berkata dengan senyum tipis. Tanpa diduga,
Saya benar-benar tidak menyangka bahwa satu orang mengandung kekuatan 3 klan. Mungkin Andalah yang membentuk kembali jalan surga. Setelah pria itu selesai berbicara, dia hanya melihat gelombang cahaya di lengan bajunya. Tubuh Chen Ping langsung terpisah dari kristal naga, dan kemudian kristal naga memancarkan cahaya, dan mengebor ke tubuh Chen Ping sedikit demi sedikit. Chen Ping juga sepertinya merasakannya. Dengan matanya sedikit terpejam, kristal naga di tubuhnya memancarkan cahaya, dan terus menyatu dengan kristal naga yang masuk ke tubuhnya. Dan tubuh pria itu berangsur-angsur menjadi transparan, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, di tempat yang sangat dingin jauh di dunia surga dan manusia, sebuah istana besar menggantung di udara. Istana ini megah, menempati area yang sangat luas, dan melayang di udara, tertutup awan dan kabut, menjulang, seperti negeri dongeng. Dan di sebuah ruangan di istana ini, ada perabotan antik di sekelilingnya, dan keharuman zen terus-menerus berhembus. Duduk di sofa, seorang lelaki tua berjanggut abu-abu perlahan membuka matanya. Sudah bertahun-tahun, dan seseorang benar-benar memurnikan api pamungkasku. Mata lelaki tua itu dalam, dan ada nyala api yang terus berdenyut di matanya. Pada saat ini, seorang gadis mengenakan gaun merah menyala dan terbakar dengan api masuk. Tuan, di arah barat daya, ada tubuh iblis api. Apakah ini waktu kita? Gadis itu bertanya pada lelaki tua itu. Flame Physique telah muncul. Tidak heran Ziwo saya akan disempurnakan oleh seseorang. Linglong, pergilah, temukan Flame Physique ini, dan kumpulkan murid-murid saya. Beberapa iblis tua lainnya juga sudah ada di dunia surga dan manusia. Aku bisa merasakan keberadaan mereka. Mungkin, hari ras iblis kita benar-benar telah tiba. Mata lelaki tua itu berkedip, dan suaranya penuh kegembiraan. Aku patuh. Linglong mengangguk, dan perlahan seluruh tubuhnya berubah menjadi bola api, lalu menghilang. Pada saat ini, Chen Ping perlahan membuka matanya, dan menemukan bahwa pria itu telah menghilang, dan kristal naga di tubuhnya bersinar, dan kekuatan gelombang naga itu seperti gelombang yang bergulung, terus-menerus memengaruhi Chen Ping. Terobosan, saat ini, Chen Ping dengan tergesa-gesa mengarahkan kekuatan naga di tubuhnya, dan terus bergegas dan berkeliaran di dantian. Di langit, awan hitam yang tak terhitung jumlahnya perlahan mulai berkumpul, dan akhirnya berkumpul di atas kolam obat. Tapi di Sekte Kuali Giok, huru-hara masih berlangsung. Sudah ada banyak luka di tubuh tetua ketiga, dan napasnya menjadi lebih lemah. Adapun Liu Ruyan, wajahnya pucat, dan beberapa luka di tubuhnya mengeluarkan banyak darah. Murid Sekte Kuali Giok yang tak terhitung jumlahnya terbaring sedingin es di tanah, dan para pembudidaya iblis itu menyerang dengan ganas. Setiap pukulan akan merenggut nyawa murid Sekte Kuali Giok. Saat ini, Hu Yixiao juga panik, dengan ekspresi yang sangat gugup. Bahkan jika mereka bergabung, mereka masih tidak bisa berurusan dengan kultivator setan yang dibawa oleh tetua kedua, dan semua orang merasa putus asa. Jika ini terus berlanjut, hasilnya hanya satu, dan itu adalah kematian, kakak junior kedua. Karena kamu ingin menjadi tuan, maka aku akan memberikannya kepadamu. Selama kamu membiarkan aku hidup, aku akan segera meninggalkan Sekte Kuali Giok, dan posisi tuan akan menjadi milikmu. Hu Yixiao berkompromi, dan sekarang dia hanya ingin bertahan hidup. Penatua kedua memandang Hu Yixiao, dan berkata dengan senyum dingin, kamu sudah lama seperti ini, jadi mengapa repot-repot membunuh dan melukai begitu banyak murid? Kamu, Master Sekte, bukan karena dia ingin memusnahkan semua anggota Sekte Kuali Giok. Dia benar-benar membunuh semua murid dari Sekte Kuali Giok. Apa gunanya dia menjadi komandan yang dipoles? Hu Yixiao tidak ragu sama sekali. Setelah tetua kedua setuju untuk melepaskannya, dia melompat dan melarikan diri dari Sekte Kuali Giok. Hu Yixiao meninggalkan Sekte Kuali Giok dan langsung pergi ke kota Raja Mingli. Tentu saja dia tidak mau kehilangan posisi raja dari Sekte Kuali Giok begitu saja. Nona, saudara junior ketiga, apakah Anda sudah mengambil keputusan?
jika Anda dengan patuh mengakui kekalahan dan menganggap saya sebagai penguasa dari Sekte Kuali Giok, saya dapat membiarkan Anda hidup." Penatua kedua memandangi penatua ketiga dan Liu Ruyan dan diminta, "Kamu harus menyerah pada ide ini. Kecuali aku mati, aku tidak akan berkompromi," kata Liu Ruyan dengan marah. Penatua kedua tersenyum dingin, lalu memandangi banyak murid dari Sekte Kuali Giok, dan berkata dengan dingin dan angkuh, "Murid dari Sekte Kuali Giok, dengarkan, jika Anda memilih untuk menyerah sekarang, Anda masih dapat menikmati semua perawatan dari Sekte Kuali Giok. Tapi jika kamu untuk melawan sampai akhir, hanya ada kematian yang menunggumu." Kata-kata tetua kedua membuat banyak murid Sekte Kuali Giok ragu, dan sekarang Hu Yixiao telah berkompromi dan melarikan diri. Apakah perlu untuk murid-murid biasa ini untuk terus melawan? "Saya bersedia untuk menyerah. Pokoknya, tetua kedua juga merupakan tetua garis langsung dari Sekte Kuali Giok, tidak masalah siapa tuannya." Melihat ini, wajah penatua kedua penuh dengan kebanggaan. Tetapi masih ada beberapa murid dari Sekte Kuali Giok yang berdiri di belakang Liu Ruyan, dengan teguh mendukung Liu Ruyan. Ini termasuk Ni Heng, murid utama dari Sekte Kuali Giok. "Ni Heng, tuanmu berkompromi dan lari untuk hidupnya. Beraninya kau melawanku?" Tetua kedua bertanya pada Ni Heng dengan tajam. "Aku meremehkan bersamamu. Bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan berkompromi," kata Ni Heng dengan dingin. Karena dia memilih Liu Ruyan, hanya ada satu cara untuk pergi. Selain itu, Chen Ping belum mati, dan sekarang Ni Heng menantikan penampilan Chen Ping. "Oke, kalau begitu, maka kalian semua akan mati bersama." Tetua kedua mendengus dingin, dan saat dia akan bergegas maju, tiba-tiba ada getaran antara langit dan bumi. Segera setelah itu, semua orang menjadi pucat karena terkejut dan melihat ke arah kolam obat. Saya melihat awan hitam di atas kolam obat, dan kilat menyambar melalui awan hitam. Bersamaan dengan suara keras, sambaran petir menyambar kolam obat dalam sekejap. Segera setelah itu, semburan air naik dari kolam obat. Petir mulai menyambar terus-menerus, setiap kali menimbulkan badai lautan. Apa yang terjadi di sini? Liu Ruyan dan tetua ketiga melihat sambaran petir, dan mau tidak mau berkata dengan kaget. Penatua kedua dan Zeyan juga mengerutkan kening saat ini adalah malapetaka guntur. Mungkinkah seseorang dari Sekte Kuali Giok tidak bisa menerobos? Siapa itu? Mungkinkah penatua tertinggi gagal menerobos? Penatua kedua tampak bingung. Dia tidak mengerti siapa di Sekte Kuali Giok yang menerobos saat ini, dan menilai dari kesengsaraan guntur terobosan, kekuatan tidak boleh rendah. Tapi tetua kedua tidak bisa memikirkan master manapun di Sekte Kuali Giok yang akan menerobos saat ini. Dia sama sekali tidak memikirkan Chen Ping. Dan selain itu, kekuatan Chen Ping di alam transformasi, bahkan jika dia menerobos ke alam komposit, tidak mungkin memicu bencana guntur yang begitu mengerikan. Pada saat ini, hanya Ni Heng yang melihat bencana guntur yang mengerikan. Matanya penuh kejutan dan antisipasi, yang lain tidak tahu. Tapi dia bisa menebak bahwa ini pasti terobosan Chen Ping. Semua orang berpikir bahwa Chen Ping telah meninggal setelah tinggal di kolam obat begitu lama. Tetapi Ni Heng tahu bahwa Chen Ping belum mati. Tampaknya telah menyerap energi dari kumpulan obat, dan kekuatannya telah menembus serangkaian badai petir yang mengerikan terus melanda. Dan segera sesosok tubuh, terbungkus dalam momentum yang mengejutkan, perlahan-lahan naik ke langit di sepanjang kolom air yang tebal. Awan hitam perlahan menghilang, dan malapetaka guntur juga menghilang. Chen Ping melayang di udara, dengan cahaya suci memancar dari tubuhnya, seperti dewa yang turun dari bumi.